Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Kira-kira untuk usaha sablon ini sablon apa aja ya? Sablon cup, sablon plastik, sablon baju dan lain sebagainya itu ya. Yang penting masih berada di dunia cetak sablon. Itu seberapa work ya usaha secara online. Kalau di zaman sekarang ini memang semuanya itu sistem online. Usaha aku ini ya itu 100% online. Jadi 100% online. Pelanggan-pelanggan biasanya dari dalam daerah ataupun dari luar daerah ya. Kalau kita sistem online, kita punya keuntungan lebih di situ. Istilah kita bisa menjangkau para customer kita, calon-calon pelanggan kita itu yang berada di luar daerah kita gitu. Misalkan kita di Sumatera gitu. Orang dari Jawa, orang dari Kalimantan itu bisa order ke kita. Dari mana ya? Dari marketplace misalkan ya kan. Misalkan kita buka toko di Shopee atau di marketplace lainnya gitu. Udah mereka dari situ biasanya ordernya. Nah, beda ketika kita hanya mengandalkan offline. Misalkan kita punya, walaupun kita banyak punya budget gitu ya, tapi kita bermain di offline, itu kalah itu sama yang online nantinya. Ya. Kita punya budget besar, kemudian kita sewa ruko, cari tempat strategis, kita buka di situ ya, kita bikin balihonya, spanduknya besar gitu kan, supaya orang di sekitar situ tahu kalau kita punya usaha sablon gitu. Tapi pada kenyataannya itu bisa work juga sih sebenarnya, cuman hanya daerah-daerah kecil di situ aja gitu, daerah-daerah yang dekat-dekat situ aja, paling radius sekitar 5 kilo ya. 10 kilo itu pun udah jauh, 10 kilo itu ya. Biasanya mereka juga mencari itu melalui online. Kemudian sistem online ini bisa dibilang merajai saat sekarang ini. Maka dari itu ketika teman-teman punya usaha ya, coba perhitungkan dulu usaha tersebut kira-kira bisa nggak di online kan ya. Kalau bisa dua-duanya ya, bisa di online kan, bisa di offline kan. Jadi kita punya toko gitu kan, punya toko secara offline di pinggir jalan supaya orang tahu dan mudah untuk mendatangi toko kita. Selain itu kita juga promosi di media sosial, di marketplace dan lain sebagainya. Kita promosikan di situ, udah mantap kali itu. Jadi kita bermain di dua segmen online dan segmen offline. Itu paling jos kalau kita punya modal besar ya. Tapi kalau kita nggak punya modal besar, modal seadanya, ya udah kita main di online aja gitu. Karena online tuh budgetnya itu minim sekali ya. Cuman kita butuh yang namanya paket data, udah itu aja. Cuman butuh itu aja. Kita untuk upload, kita buat fotonya, videonya, udah kita upload di media sosial. Udah nanti pelanggan itu bisa menghubungi kita melalui misalkan Instagram gitu kan, kita cantumkan di situ nomor Instagram kita. Gitu ya. Jadi lebih simple yang online. Kalau kita punya hanya tempat gitu kan, kita nggak bisa sewa lahan, nggak bisa sewa ruko, ya udah kita ada tempat seberapa luasnya, misalkan 5x5, ya udah 5x5 meter gitu kan, udah di situ kita bisa usaha sablon ya. Namanya pengusaha, kita harus berusaha. Yang pertama adalah niat kita harus kuat gitu ya. Niat kita harus benar-benar kuat, nggak mudah digempur sana sini, nggak tiupan angin sedikit pun kita nggak goyang gitu ya. Itulah niat ya. Menjadi pengusaha harus ada niat, nggak mudah baperan juga ya. Ketika ada chat masuk banyak nanya customer ya, calon pelanggan kita banyak nanya, sementara nggak jadi closing, nggak jadi beli ya, akhirnya baper kita. Jangan kayak gitu ya, karena rezeki itu udah ada yang ngatur, yang penting kita hanya berusaha aja. Kalau memang mereka rezeki kita, ya udah pasti akan dapat. Kalau bukan mereka, mungkin ada lagi pengganti yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau kita masih baru permula, coba kita dari modal yang sedikit dulu, modal apa adanya ya kan, kita putar profitnya dari modal kita itu. Kita ada modal 1 juta, ya udah di situ aja, gak usah utang sana utang sini dulu gitu kan. Coba aja dulu itu, putar dulu uang yang kecil ya. Kalau kita bisa mendapatkan profit dari uang yang kecil, kita bisa putar uang itu, maka kita akan mudah nantinya untuk memutar uang yang lebih besar. Oke.
Yang ketiga adalah ambil langkah kecil. Langkah kecil kita apa maksudnya? Ya udah, kalau kita misalkan usaha percetakan, kita cari dulu suppliernya di mana gitu kan. Bahan-bahan percetakan itu yang harga terjangkau dan berkualitas itu di mana. Ya. Baru itulah yang kita pakai. Bukan hanya harganya murah, tapi juga berkualitas. Karena namanya pelanggan, sekali mereka tidak mendapatkan barang yang berkualitas sesuai ekspektasi mereka nggak mau lagi order kita nantinya. Oke, sama kayak sablon juga gitu. Berusaha agar hasil dari sablon kita itu selalu berkualitas. Memang nggak mudah, tapi harus dilalui. Namanya pengusaha harus berusaha. Bodoh amat, ya kan. Mereka pelanggan itu bodoh amat, taunya mereka itu hasilnya bagus, itu aja. Nggak tahu kayak mana kita ngerjainnya kan, ya udah. Maka dari itu ya udah, buat mereka senang dengan cara memberikan yang terbaik dan berkualitas. Oke? Mungkin itu ya sharing-sharing kali ini. Bukan tujuannya maksud mengguru-guruin, enggak ya, karena sama-sama kita pengusaha pemula, saling berbagi aja apa yang udah aku dapatkan, apa yang pengalaman yang udah aku rasakan gitu, kita berbagi aja di sini ya, belak-belakan aja lah ya. Semoga aja bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.